kita akan membuat pestisida nabati. Bahan-bahan yang digunakan adalah 6 lembar daun sirih merah, 6 lembar daun sirsak, 2 siung bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan keunggulan-keunggulan atau kelebihan dari pestisida alami ini. Antara lain yaitu, yang pertama dapat membunuh hama atau penyakit yang ada pada tanaman. Yang kedua, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Yang ketiga yaitu, bahan yang digunakan nilainya murah, mudah dijumpai, dan dapat dibuat sendiri. Contohnya, bahan-bahan yang ada di dapur banyak sekali yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati. Contohnya, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Nah, keunggulan yang keempat yaitu mudah terurai di alam dan ramah dengan lingkungan. Yang kelima, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Dan yang terakhir yaitu dapat menghasilkan produk tanaman yang sehat karena bebas residu pestisida kimia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini akan selalu memberikan tips-tips dan info-info menarik seputar pertanian. Sekian, terima kasih. Cara kerja pestisida nabati sangat spesifik, yaitu yang pertama dapat merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Dan yang kedua dapat menghambat pergantian kulit. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antar serangga. Dan yang keempat, menghambat reproduksi serangga betina. Yang kelima, mengurangi nafsu makan serangga. Dan yang keenam, yaitu dapat mengusir serangga. Baik, berikut tips dan tutorialnya. Pertama, kita haluskan bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Bawang putih ini berguna untuk mengendalikan beberapa jenis organisme pengganggu tanaman, baik itu hama serangga, bakteri, dan lain-lain. Dan bawang merah mengandung senyawa squamosine. Senyawa ini dapat menghambat transport elektron pada sistem respirasi sel hama serangga, yang menyebabkan hama serangga tidak dapat menerima nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, setelah bawangnya seperti ini, tidak usah terlalu halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan air kurang lebih 250 ml saja. Kita masukkan ke dalam airnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menghaluskan sirih merahnya. Sirih merah ini memiliki kandungan kafikol, fenol, minyak atsiri, dan tanin yang dapat mengusir hama pengganggu. Nah, setelah seperti ini, kita akan sisihkan ke dalam embernya tadi. Nah, setelah disisihkan, selanjutnya kita akan menghaluskan daun sirsaknya ya. Sebelumnya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini agar pada waktu penghalusan cukup mudah ya. Daun sirsak dapat membuat serangga atau hama tidak lagi bergairah untuk melahap bagian tanaman yang ia sukai. Dengan membuat pestisida nabati seperti ini, kita dapat mengendalikan beberapa hama yang ada pada tanaman, seperti kutu daun, semut, kumbang, ulat, siput, dan dapat juga mengendalikan hama trips, wereng, dan belalang.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan sisihkan ke tempat yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sedikit sabun cuci piring atau sunlight karena dapat membasmi kutu daun. Karena kutu daun ini memiliki lapisan kandungan lilin pada tubuhnya. Sabun cuci piring ini dapat melunturkan lapisan lilin pada tubuh kutu daun sehingga bisa membasmi kutu daun. Dosis yang kita gunakan hanya sedikit ya, cuma kira-kira 1 tetes sabun cuci piring saja. Apabila dosisnya berlebihan, daun tanaman bisa kering dan menguning. Selain kelebihan-kelebihan yang dijelaskan di awal tadi, pestisida nabati ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pengaplikasian pestisida nabati ini pada tanaman harus lebih sering dilakukan. Alasannya, pestisida nabati ini mudah terurai dengan alam. Nah, yang kedua itu kurang praktis dan tidak tahan lama untuk disimpan. Penggunaan pestisida nabati ini memang sedikit ribet ya jika dibandingkan dengan pestisida kimia. Karena penggunaan pestisida nabati ini harus masih fresh dengan tujuan agar bahan aktif yang terdapat dalam larutan tetap terjaga dan belum terurai. Nah, selanjutnya pestisida nabati ini kita akan diamkan selama 24 jam ya. Setelah didiamkan selama 24 jam, kelihatannya sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan saring ya. Terus ampasnya jangan dibuang karena bisa dijadikan sebagai pupuk organik pada tanaman. Dengan cara disebarkan saja di sekitar tanaman. Dan untuk pestisida nabatinya kita akan campurkan dengan air biasa dengan perbandingan 1:5. 1 untuk pestisida nabati dan 5 untuk air biasa. Pengaplikasiannya dengan cara disemprotkan pada tanaman yang terserang hama. Pestisida nabati ini sering diaplikasikan pada tanaman cabai dan sayur-sayuran yang ada di rumah.